Itu kata Tita tuh, dia tuh sejenis kayak jenglot, cuman giginya ada taringnya gitu kan. Itu bilang, dia ngomong gini, Tita ngomong, katanya jenglot itu bilang, ngomong Jawa Diva gitu ya, Jawa Diva gitu. Halo guys, kembali lagi bersama gua Siroji Bariko di podcast Jendela Sunyi. Sunyi adalah bunyi yang sembunyi. Lalu ada apakah di balik jendela sunyi? Dan kali ini gua bersama narasumber kembali di kisah horor. Dan gua akan memperkenalkan temen gua, Ozi. Ya, Halo Pai, gimana kabar? alhamdulillah Sehat nih? sehat kok. Iya. Oji ini temen gua dari kantor dulu ya, tahun 2013 kita Pak ya. Iya, 2013. Di Kuningan waktu itu kita sekantor kan ya. Daerah Kuningan. Cuman Ozi ini sering sekali dia naik gunung ya waktu itu Pak. Iya. Sampai sekarang pun lu masih naik gunung terus ya. Masih. Naik gunung. Dan gua resign, dia tetap di kantor itu sampai sekarang, dan alhamdulillah sekarang masih terus. Terus Pak, saat ini gua mau mengulas kisah tentang Ozi ini yang katanya pernah mempunyai kisah horor di Gunung Arjuno ya waktu itu ya. Oh iya, Gunung Arjuno. Di Gunung Arjuno ya. Iya. Mungkin bisa lu ceritain ya secara detailnya, mungkin dari awal lu bagaimana kisah lu pertama datang. Silakan, Boy. Gua tuh awalnya sih ya dadakan ya. Kalau misal kalau ke Arjuno itu dadakan ya. Jadi cuma dari teman grup WhatsApp ya. Cuma kayak dadakan temen ngajakin naik, gue langsung respon, gue ajak ke Arjuno. Tapi jalurnya jalur mistis ya, gue tertarik banget gitu kan. Jalur Purwosari ya. Terus udah gitu, temen gue mau kan, yang cewek namanya Tita. Si Tita ini mau, terus ada lagi satu namanya Zidan. Nah si Zidan ini juga mau ikut gitu kan. Dia masih bocah lah, masih anak sekolah gitu. Ya udah, kita jadi tuh kan, kita berangkat bertiga ke Malang. Dari Malang ya kan, kita berangkat tuh hari Selasa malam. Pas nyampe di sana udah disambut kayak gimana ya, nyampe rumah penduduk base camp ya kan, di Tambak Watu, pihak Purwosari kan. Nyampe sana kita udah disambut tuh kayak mati lampu kayak gitu kan. Mati lampu gitu. Di pedesaan itu. Pedesaan gitu kan. Nggak salah nih gitu kan. Iya. Nah, pas nyampe sana kita disambut sama salah satu ibu-ibu di base camp. Itu bukan base camp utama ya. Kayak rumah penduduk. Kita minta izin sama ibu itu untuk numpang istirahat gitu. Alhamdulillah dikasih. Cuma pas kita nyampe, si ibu itu langsung nanya sama kita, kok mas mbak bertiga aja gitu kan. Iya bu gitu. Iya. Emang kenapa bu gitu kan. Wah nggak boleh mas gitu kan, kalau naik bertiga nggak boleh ganjil gitu. Iya. Nah si ibu itu nyaranin kita suruh nyari temen. Oh iya ada gitu kan. Saya tadi ketemu di stasiun Malang, anak dari Jakarta 11 orang kira-kira. Ya udah kita nungguin sampai malam, mereka datang. Kita nawarin untuk besok pagi pendakian bareng gitu kan. Cuma responnya kurang kurang welcome lah kayak gitu. Akhirnya ya udahlah, kata teman gua, akhirnya ya udah kita berangkat bertiga aja, bismillah. Ya udah. Dia nggak mau tuh. Dia mungkin dia tuh kayak pengennya grup dia mungkin ya gitu ya. Jadi nggak mau diajak gabung ke lu buat ngegenapin jumlah lu yang nggak boleh ganjil itu ya. Iya, saran dari ibu-ibu tadi. Iya, karena dia bawa porter, bawa guide dia. Bawa guide sendiri. Sedangkan gitu, lu kan. hanya bertiga. Gua bertiga doang, Dan disaranin buat nyari teman ya satu lagi. Nah, iya itu. Oke. Nah, pas besok paginya gua udah siap buat naik pagi. Gua udah siap, udah rapi lah, udah mau berangkat pagi. Nah si ibu yang di base camp itu, dia lagi nyapu di halaman, ngelihat kita mau berangkat, kita izinkan sama si ibu itu. Terus ibu itu bilang, mas jadi bertiga gitu kan. Iya bu, bertiga aja. Yang anak Jakarta
gue bilang mereka agak siangan gitu kan, jadi kita maunya pagi gitu kan. Iya. Dan akhirnya si ibu itu nahan kita bertiga, dia bilang tunggu bentar ya gitu. Sempat nahan si ibu. Nahan. Nah terus si ibu itu mau ngambil sesuatu gitu kan. Akhirnya dia ngasih kayak batu gitu ya, batu koral gitu kan. Batu suruh pegang kata dia, biar ngegenapin ya. Kita kan ganjil bertiga, dipegang sama temen gue yang cewek, yang Tita ini, dipegang sama Tita, dikantongin. Kita naik gitu kan dari pagi tuh. Terus setelah itu pas nyampe pos 4, kita nyampe pos 4 ketemu sama sekitar 7 orang para lelaku. Lelaku itu orang apa yang ya? Namanya ya, mencari jati diri, mencari ketenangan gitu. Mencari jati diri, mencari ketenangan hidup. Itu kan kalau ini orang Jawa ya gitu ya. Jadi kayak dia perkumpulan atau perorangan? Lelaku. Perorangan. Tapi di situ kayaknya mungkin temen lah gitu kan. Kayak gitu. Sekitar ada 7 orang, 6 orang. Mereka baik semua kan. Berpakaian khusus atau biasa? Kayak pakaian kayak kita gitu. Cuma dia tuh emang kayak ada sesuatu lah yang dia inginkan gitu kan. Oh, yang dia minta. Pas di pos 4 itu kita ke yang Semar. Di yang Semar itu kan. Gitu. Sharing lah tentang sejarah. Udah. Setelah itu kita naik lagi. Sebentar, sharing tentang sejarah. Sejarah apa kira-kira sejarah yang dia tentang Soekarno. Zaman Belanda gitu kan. Zamannya Soekarno waktu di Uber sama Belanda itu larinya ke situ. Ke Gunung Arjuno ini. Arjuno itu tempat persembunyiannya Soekarno. Tempat persembunyian Soekarno. Berarti ada sebuah rumah atau gua terus kayak candi gitu kan, tempatnya semedinya. Di Arjuno itu tempat semedi. Arjuno. Oh, jadi para lelaku itu mungkin historicalnya itu meniru dari apa yang dilakukan Soekarno, mencari ketenangan dan jati diri ya. Jati diri. Oh. Seperti itulah. Nah, terus kita naik lagi, ketemu di pos berapa? Pos 5. Pos 5 itu Mangkutoromo itu tempatnya khusus buat semedi kayak gitu. Buat semedi. Ada lagi selain yang tadi lelaku, ini ada lagi tempatnya Mangkutoromo. Mangkutoromo itu pos 5. Pos 5. Sebenarnya di situ khusus buat ngecamp, tempat yang pas lah buat tenda di situ ya. Buat tenda di situ. Cuma emang kita rencana bertiga emang dari awal mau melintas ya kan. Melintas ke Arjuno terus ke Wilerang ya kan. Dan kita di pos 4 itu kita ketemu sama temen orang Surabaya berdua. Kita ngobrol, kita udah janjian mau buat tenda di Jawa Dipa pos 7. Kita udah janjian gitu kan. Nah pas udah gitu gua nyampe pos 5 itu ternyata banyak yang pada buka tenda di situ gitu kan. Banyak, gitu. Akhirnya gua ngomong sama teman gua, ya udah kita di Jawa Dipa aja gitu kan. Oh yaudah gitu kan. Kita naik lagi tuh, naik lagi ke pos 6. Pos 6 itu kayak tangga penuh dengan patung candi kayak gitu kan. Masih banyak di Arjuno ya. Itu kan emang terkenalnya ya. Dari kalau di Arjuno kayak Purwosari itu ya itu dia tangga-tangga gitu kan, tangga-tangga candi kayak gitu kan. Nah setelah itu di pos 6 di Candi Sepilar ketemu sama 2 lelaku. Ketemu lagi loh. Nah yang satu udah agak tua, sekitar umur 60-an lah udah tua. Yang satu lagi masih umur 40-an lah. Ketemu, taunya sempat ngobrol bentar sih. Dia habis dari salah satu candi, gue lupa namanya. Tapi emang dia ngasih tahu juga katanya itu tempat gak ada yang pernah orang ke situ. Gak ada. Saking seremnya ya gitu. Saking seremnya ya. Jalurnya juga beda, emang gak ada jalur buat ke arah sana. Tapi kalau kita lihat dari pos 4 itu kelihatan. Oh, nanti itu lu lewatin apa? Enggak. Lu belum lewatin? Enggak. Kalau kita kan naik lurus ke atas, dia ke kanan. Dia ke kanan gitu. Nah, ceritalah dia sedikit tentang ininya, ngasih tahu ya. Yeah. Candi Sepilar ini dulunya zamannya Soekarno ya kan, dia lari sini masih kecil, dia cerita banyak. Nah, udah. Setelah itu kita lanjut ketemu pos 7.
Pos 7 itu Jawa Dipa kan. Itu cuman ya cukup berapa tenda lah, nggak banyak. Jadi belum ada nih kisah yang mungkin membuat lu merinding atau bulu kuduk lu naik. Belum. Selama naik ini belum ya? Pas malam kedua, gua malam pertama itu masih aman. Oke, lanjut. Tadi lu di pos 7 ya? Pos 7, gue pos 7 itu masih aman tuh. Pos 7 itu gue malam pertama gue masih nyantai, masih bisa ngopi ngerokok di luar tenda, masih berani gitu kan. Berarti lu bangun tenda di pos 7? Pos 7 ketemu sama anak Surabaya itu yang berdua. Akhirnya besoknya kita janjian mau summit sekitar subuh lah gitu kan. Subuh. Anak Surabaya udah berangkat duluan, sekitar 2:30 pagi. Kita berangkat 5:30 lah. Kita berangkat pagi, nah gue udah siapin semuanya buat logistik ya, buat summit. Terus gue udah siapin mantel, jas hujan apa gitu kan di daypack ya kan. Udah bawa, kita berangkat lah pagi gitu kan. Masih enak lah pagi. Pas gue alhamdulillah siang nyampe puncak, sekitar jam 11-an lah. Nyampe puncak itu gue turun sekitar jam 1 siang. Nah, gue jam 1 siang turun ya. Pas turun gue sampai Pelawangan. Teman gue minta jalan duluan yang si Jidan nih. Karena dia bawa kamera kan, dia jalan duluan katanya. Dia alasannya mau kalau udah nyampe tenda tuh mau nyiapin buat masak lah apalah gitu kan dia. Akhirnya yaudah silakan duluan gitu kan. Nah, gue berdua sama Tita. Pas lewatin Pelawangan, hujan gede. Hujan, petir, angin kan, gede di situ kan. Nah, gue langsung buka daypack, buka tas, gue cari jas hujan, nggak ada. Padahal seingat gue bawa. Pas di tenda gue bawa. Tita juga ngomong, bukan lu udah masukin? Iya, udah gue masukin gitu kan. Gue bongkar tas nggak ada, nggak ada sama sekali. Gue bingung di situ kan. Akhirnya gue bilang sama Tita, yaudah, Tak, kita jalan aja gitu kan. Kita jalan aja Tak, nggak usah diem. Kalau kita diem mungkin kita dingin gitu kan. Saking derasnya kan hujan kan. Yang gue takutin itu emang petir ya kan. Terus udah gitu kita jalan. Dari kejauhan tuh kedengeran kayak ada yang manggil. Cuman gak gue respon. Manggil gimana? Manggil kayak bang kayak gitu kan. Bang gitu kan. Cuman gak gue respon. Katanya sih kalau kita ngerespon kita bakal ngikutin suara itu. Gitu. Mungkin banyak orang yang tersesat di gunung itu kayak gitu. Ngikutin suara-suara yang dia dengar, arahnya dari mana gitu. Itu kan kalau katanya sih kayak gitu kan ada pantulan ya. Pantulan suara, kebanyakan kayak gitu katanya. Dan lu ngalamin itu, lu dipanggil? Gue dipanggil. Nah, temen gue kan udah jauh banget ya kan, si Jidan ini. Gak gue respon. Udah mulai deket, gue udah ngeliat ada temen gue kan, dia manggil sekali 2 kali masih belum gue respon. Udah baru kelihatan gitu, baru gue respon ya kan. Nah, temen gue di belakang pohon besar kan, dia lagi megang kamera gitu kan. Akhirnya yaudah gabung tuh kan, gue bilang kita jalan aja gitu kan. Kita jalan sekitar dari puncak ke bawah itu sekitar 2 jam lebih lah, hampir 3 jam lah. Nyampe tenda, anak Surabaya udah turun. Kita udah janjian tadinya sebelumnya mau di Mangkutoromo ya kan. Janjian di Mangkutoromo itu pos 5. Mau buat tenda lagi malam kedua ke situ. Karena keadaannya kita udah basah semua kan. Basah semua gitu kan. Yaudah kita lanjut malam kedua di situ gitu. Dan emang gue tuh awalnya nggak tahu gitu kan, emang udah dikasih tahu awalnya sama ibu yang di base camp itu, nggak boleh tenda merah, tenda gue kan warna merah, nggak boleh tenda warna merah gitu kan. Nah gue akalin, karena gue bawa flysheet kan, gue akalin, gue tutup. Nah pas gue malam kedua itu akhirnya gue nutupin flysheet gue agak ke depan, jadi tenda gue gak kelihatan kan warna merah kan. Ya terus udah gitu kita udah salinan lah gitu kan, baju basah gitu. Malam kedua, nah pas malam kedua ini emang beda gitu kan, itu masih hujan, masih auranya udah beda. Sebelumnya malam pertama kita masak di luar, pas malam kedua nggak berani di luar, jangan kan masak, mau kencing aja takut ya. Kencing takut, gue sampai nahan saking gak kuatnya, gue minta ini anterin sama teman, dan gue emang nggak bisa ngeliat kanan kiri, udah gak enak gitu. Terus agak malaman tuh, wah emang. Jadi kalau gue tuh nggak dengar semuanya bertiga, nggak dengar suara orang naik. Naik malam ya. Biasanya kalau pendaki itu dia tuh kalau misalnya naik malam atau pasti
bakal ngasih salam lah kayak gitu, atau ngasih tanda kayak misalkan misi mas atau assalamualaikum kayak gitu kan, ngasih tahu kayak gitu kan ada orang apa enggak nih gitu kan. Jalan tenda. Kayak gitu kalau orang mau naik ya malam ya. Ini kagak, cuman ya kayak ada suara kaki kayak gitu kan. Lu masih ingat betul berarti ya? Ingat, gue bertiga denger. Iya. Gue bertiga denger. Nah setelah itu kita tidur nggak ada yang bisa tidur. Nggak ada yang bisa tidur. Nah yang gue ini si Tita dia bilang cerita sama gue. Emang mungkin yang dibilang batu itu kan, iya. Batu yang dari Ibu Basecamp itu. Ibu Basecamp. Batu itu kan ada di celana basah. Celana basah itu taruh di luar tenda ya, dekat pintu tenda gitu kan. Taruh di situ. Dikumpulin lah baju-baju basah di situ. Basah agak malaman. Itu kata Tita tuh, dia tuh sejenis kayak jenglot, cuman giginya ada taringnya gitu kan. Ada taringnya gitu kan. Nah setelah itu kan udah kita bebacaan lah gitu kan. Di tenda masuk jenglot itu? Enggak, di luar tenda. Di luar tenda? Di luar tenda kan kelihatan. Berarti kita kan pakai lampu ya. Tita ini yang ngeliat? Tita ngeliat. Nah yang kita dengar bertiga gitu kan. Nah itu yang dilempar sendal. Dilempar sendal? Lempar sendal itu. Oh yang jenglot itu bilang, dia ngomong gini, Tita ngomong katanya jenglot itu bilang ngomong Jawa Diva gitu ya, Jawa Diva gitu. Si jenglotnya ngomong? Jenglot itu, dia dengar tuh. Akhirnya si Tita ini ya bebacaan dia. Pas bebacaan dia itu dengar, Zidan sama Tita dengar itu ada orang jalan keliling tenda gua gitu kayak kan. Oh? Keliling tenda, setelah itu berhenti depan pintu tenda. Tita ngeliat itu orangnya gede katanya. Bukan manusia? Bukan, gede orangnya katanya, kata Tita, gede kan. Ngomongnya gitu, Jawa Diva kan. Dari situ. Tapi anehnya hujan udah berhenti ya kan, gak ada angin, tapi tenda digoyang gitu. Digoyang-goyang masih? Tenda goyang kan gitu. Dan ya gue juga ngerasain, gue ngerasain apa ya, kalau kata temen gue Zidan tuh kayak gue tuh kayak mau kemasukan. Tapi emang gue ngerasain kaki gue panas. Kaki gue panas gitu kan. Zidan ngasih tahu sama gue. Setelah itu udah ngedengar kayak ya sering tuh kayak orang naik ke atas gitu kan. Orang naik ke atas kedengeran lah gitu kan. Iya. Setelah itu besok paginya kita udah kompak, kita langsung nyampe bawah. Kita nggak usah bermalam di base camp, kita langsung lari langsung ke Malang ya gitu. Langsung Malang. Di waktu malam itu juga lu ngerencanain kalau besok pagi kita nggak usah ke base camp lagi lah? Nggak usah ke base camp, kita ke base camp bersih-bersih, makan, langsung cari ojek langsung ke Malang gitu. Setelah Tita ngelihat orang yang gede itu gimana dia? Dia tuh bukan orang ya? Bukan orang, dia tuh, gue ngelihat dia takut. Dia makanya kagak berani. Gue kan posisi tidurnya gue di tengah. Iya. Zidan deket pintu tenda, Tita di pojok kan. Tita di pojok. Dia tuh tadinya tidur ngadep tenda, jadi berbalik gitu kan. Berbalik? Iya, berbalik gitu kan. Mungkin dia takut kali ya. Gue denger dia udah bebacaan aja. Gue denger gitu kan. Pala dia sama gue kan deket ya kan. Gue dengar gitu kan. Cuman kita kan masih, kalau di gunung kan nggak boleh ngomong walaupun kita ngelihat gitu kan. Kita ngelihat, kita ngerasain, nggak boleh ngomong gitu kan. Cukup tantangannya itu. Jaga mulut lah gitu kan. Udah kita diam gitu kan. Gue emang dengar kita udah bebacaan gitu kan. Ya udahlah. Nggak ada yang bisa tidur sampai subuh sampai pagi, nggak ada yang bisa kok. Nah setelah itu besoknya langsung turun. Kita turun. Itu diganggu mungkin karena apa tadi, larangan-larangan di Arjuna ya, termasuk lu nggak boleh ganjil. Iya. Dalam mendaki Gunung Arjuna, terus juga nggak boleh pakai tenda warna merah. Tenda warna merah, ganjil itu. Dan semua larangan itu lu lakuin semua. Oh ada iya. semua. Yang lucunya lagi pas gue nyampe tenda, gue bongkar depek ya kan. Gue bongkar depek. Pagi ini? Enggak. Pas gue baru nyampe ya kan. Terus gue nyampe abis dari puncak gue nyampe. Lu tau nggak pas gue bongkar tenda itu kan? Itu jas hujan ada. Yang sebelumnya pas lu turun hujan petir badai nggak ada? Nggak ada. Nggak ada. Pas gue bongkar ada. Pas gue kasih lihat ke Tita, gue bilang jas hujan. Tita langsung nyengir gitu, langsung geleng-geleng pala. Udah biarin gitu. Ya udah cukup tahu gitu kan. Ya udah
dalam hati gue kayak gue dikerjain nih gitu kan, apa gue karena gue kecapean kali ya, nggak kurang fokus ya, gue mikir ke situ kan, masih mikir positif lah gitu kan. Udah akhirnya udah dari situ kita ngomong bertiga nih, gue ngomong sama Tita, besok pagi kita langsung turun aja gitu kan. Langsung turun, habis sarapan kita langsung turun. Pas nyampe base camp kita jangan bermalam di base camp, langsung turun, kita langsung ke Malang gitu kan. Udah. Nah ceritanya besoknya pas turun kita kan ketemu sama lelaku lagi yang di yang Semar itu ya kan, ketemu di situ. Nah sempat ngobrol bentar lah gitu kan, kita masih banyak logistik kita kasih ke mereka kan. Nah udah gitu ngobrol bentar lah, terus setelah itu ada yang bapak-bapak tua itu yang lelaku yang ketemu di mana Candi Spilar itu kan, ketemu di pos 4 itu yang Semar, ngobrol dikit. Rupanya kita tuh demi Allah nggak ada yang pada tahu kalau itu malam kedua, malam Jumat Kliwon. Kita tuh nggak ada yang tahu loh. Iya. Pas kita baru dikasih tahu itu sama lelaku itu, yang bapak-bapak tua itu, kakek-kakek. Dia bilang, "Mas, malam aman Mas," gitu kan. "Aman Pak," gitu kan. "Aman," gitu kan. Emang nggak tahu lagi malam apa? Nggak tahu gitu kan. Iya. Kan malam Jumat Kliwon gitu. Gue langsung ngeliat ke teman gue kan, kita ngeliat gue kan gitu kan. Udah, kita diem-dieman gitu kan. Udah, pantas dalam hati gue, pantas gue dikerjain habis-habisan. Gue satu tenda doang itu. Iya. Di Jawa Dipa, yang di bawah semua orang ngecamp itu di Mangkutoromo. Iya. Di situ orang ngecamp semuanya. Gue di atas doang sendiri atas tenda ya. Situ. Dari situ gue dikerjain malam kedua itu. Pas malam Jumat Kliwon. Malam Jumat Kliwon gue dikerjain itu deh. Ya emang mungkin ya balik lagi sama guanya ya, sama teman-teman gua ya gitu kan. Udah akhirnya pas nyampe bawah nyampe base camp, si ibu itu juga nanya, "Kok balik lagi?" gitu kan. Katanya mau melintas gitu kan ke Welirang gitu kan. Mau melintas gitu. Nggak jadi Bu gitu kan. Dan itu keputusan gue tepat. Gue ngecamp di Jawa Dipa gitu. Gue ngecamp. Keputusan paling tepat sih. Kalau gue lanjut gitu kan, itu gue nggak bisa, nggak mungkin 2 malam, bisa 3 malam atau 4 malam gue di Arjuno gitu. Udah akhirnya gue si ibu itu nanya gitu, "Nggak jadi Bu gitu, kita turun lagi gitu kan." Si ibu itu sempat nanya, "Gimana di atas gitu, aman gitu, nggak ada apa-apa, nggak ada Bu gitu kan, alhamdulillah gitu kan." Nah syukurlah gitu kan. Udah tuh, setelah itu si Tita tuh udah pengen buru-buru keluar dari Tambak Watu itu, desa itu gitu kan. Ya gua nggak tahu juga ya, mungkin takutnya ada yang ngikutin gitu kan, kebanyakan sih kayak gitu ya kan, takutnya kan. Setelah itu kita cari ojek, pas dapet ojek kita langsung ke Malang. Pas nyampe ke jalan sewa Grab car. Pas di Grab itu supirnya kan, kita bawa tas gede gitu kan, carrier kan. Nah, supir itu nanya kan, tadi kita diam-diaman nih sama bertiga nih, diam-diaman, gak banyak ngomong gitu kan. Nah, si supir ini nanya gitu kan, "Habis dari mana?" gitu kan. "Habis dari Arjuno." "Lewat mana?" gitu. "Lewat Purwosari." "Nggak apa-apa gitu kan, kan di sana kan khusus buat kalau sejarahnya tuh buat tempat pesugihan ya, kayak khusus buat lelaku kayak gitu kan. Iya. Kayak gitu. Terkenal untuk tempat pesugihan. Mistisnya kan lumayan di sana gitu kan. Akhirnya kita kepancing gitu kan sama pertanyaan si supir itu. Iya. Akhirnya ya udah Lu cerita. Oh iya, kita cerita aja semua gitu, dan masuk akal juga sih. Kalau masuk akal itu, satu mungkin yang dikasih si ibu base camp itu batu dan kita taruh depan pintunya, mungkin itu juga kali ya buat nahan ya gitu kan. Itu kan kayak jenglot gitu kan, kalau kata temen gue Tita, emang mau masuk ke dalam tenda. Jenglot itu mau masuk ke dalam tenda gitu, dalam wujud yang taringnya panjang itu, yang ngomong Jawa Dipa itu. Terus sekaligus dia yang tenda lu digoyang. Itu tenda digoyangin kan. Hujan udah berhenti,
angin nggak ada, digoyangin sama dia. Lu ceritain semua sama supir itu. Cerita gue cerita, temen gue langsung pada cerita ya kan, pada cerita gitu kan. Yang tadinya diam semua. Tadi pada diam kan, Pas masih di tenda itu diam semua. Pada diam, terus sampai di mobil juga kan, gue mau ke Malang itu kan. Nah mereka pada diam tuh, temen gue 2 orang. Nah supir itu nanya kayak gitu. Ya udah gue ceritain kan, kayak gini kita yang kita rasain kayak gini gitu kan. Akhirnya teman gue kepancing, ya udah dia ngasih tahu juga. Gitu ceritanya kok. Gitu ya. Makanya alhamdulillahnya aman lah nyampe Malang lah. Sampai Malang lu aman, nggak ada yang ngikutin. Cuman kayak masih kepikiran gitu kan. Kita itu teman lu sering naik gunung ya? Sering bareng naik gunung sama dia gitu kan. Ya keseringan daerah Jawa lah. Daerah Jawa ya. Berarti itulah kisah lu di Gunung Arjuno ya. Yang tadi lu ketemu lelaku pas mulai naik. Iya. Dari bawah lu juga diperingatin sama ibu-ibu ya. Ingatin sebenarnya. Jangan sampai naik dalam jumlah yang ganjil. Tapi lu ternyata nggak ada temen lagi untuk naik. Ya udah lu paksain lah ya. Paksain buat naik karena udah sampai juga. Dan akhirnya lu nemuin juga hal-hal yang mistis, yang horor menurut lu ya. Iya, gitu. Gue udah tahu udah lama ini jalur mistis, serem ya kan. Iya. Jalurnya religi kan, orang-orang yang ini kan. Dan itu gue kayak tertarik banget gitu kan. Gue pengen coba gitu kan. Dan ternyata gue ngerasain gitu kan. gue kok. Oke, terakhir berarti lu sampai Malang dan itu langsung pulang ke Jakarta berarti? Dari Malang langsung ke malam keduanya. Besoknya gue ke Surabaya dulu. Gue naik kereta dari Surabaya. Dari Surabaya bertiga sih. Bertiga. Alhamdulillah sih aman. Aman ya. Aman. Cuman kayak buat ngasih ngasih tahu gue lah kayak gitulah. Ada apa sih namanya? Ada dunia yang lain gitu kan. Di sana di Arjuno gitu. Kalau dia ngasih tahu gitu kan. Seperti itu. Oke guys, itulah cerita pengalaman dari sobat gua Ozi tentang horornya Gunung Arjuno dan ketika ia bertemu dengan para lelaku di sana dan banyak juga candi di zaman prasejarah mungkin yang bisa kita jumpai ketika kita mulai naik ke Gunung Arjuno dan sampai di puncaknya dia mengalami hal-hal yang di luar nalar kita ya, hal-hal mistis mungkin yang dia rasakan selama di Gunung Arjuno. Oke, untuk episode kali ini kita sudahi. Terima kasih buat Bang Oji. Okay. Bang Oji mungkin punya Instagram? Ada. Apa namanya Instagramnya? Fauzi Ahmad. Fauzi Ahmad ya? Iya. Oke, follow guys, ini jangan lupa follow Fauzi Ahmad di Instagramnya dan juga subscribe gue di channel Jendela Sunyi. Jangan lupa komen, like, dan share jika menurut lo itu penting. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.